Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam kan lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, terus saya ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Jadi sampai saat ini belum ketahuan siapa yang masang ya Pak? Belum, kita sedang penyelidikan. Kan nggak bisa cepat ya. Dan nggak bisa menuduh banyak orang juga. Pak Menteri, sebagai penegasan Pak Menteri, berarti ini ilegal ya Pak Menteri ya? Apanya? Ilegal pemasangannya itu ya? Sangat ilegal. Sangat ilegal. Ada pihak yang mengklaim itu legal, Pak. Tanggapannya gimana? Ada pihak yang mengklaim itu legal pemasangan bambu itu. Oh, ada namanya Kesatuan Dari Masyarakat Nelayan, kalau perusahaan nggak ada. Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantura gitu. Tapi kita panggil belum. Kan Menteri KKP bilang jangan dicabut itu nanti hilang barang bukti. Ini kan sebenarnya seperti yang melawan keputusan presiden. Instruksi presiden. Ya. Sebenarnya Menteri KKP juga tidak bisa mengatakan begitu. Yang bijak adalah tunggu dulu Pak, apakah ini mau dicabut semua atau tidak. Tapi tidak mengatakan tidak boleh begitu ya. Ini juga tidak baik gitu ya. Mestinya mana jalur-jalur yang bisa dilalui oleh para nelayan ya tetap dibongkar. Ya. Memang betul ada beberapa titik. Kalau seandainya masih ada kelompok yang meragukan tentang pagar laut gitu. Semestinya ini kan video sudah berjalan Pak. Ya. Ya. Semua orang sudah tahu. Mungkin se-Indonesia, mungkin di luar negeri sudah pada tahu. Bahwa di situ ada pagar 30 kilo. Nah, oke lah. Tapi mungkin mari kita hormati hukum. Ada beberapa titik yang masih tersisa sehingga pada olah TKP nanti tidak ada barang bukti yang hilang. Ada. Masih ada. Nah, gitu. Cuman kalau menanggapi Menteri KKP, saya pikir kurang pas juga kalau dilarang begitu Pak ya. Tapi ya udahlah, saya bukan Menteri KKP kan gitu ya. Nah, itu urusan dia. Yang kedua, saya mohon kepada Presiden Prabowo, semoga ini menjadi jawaban Presiden, timbul dan tenggelam bersama rakyat. Nah, hanya di dalam penyelesaian ini, bukan hanya diselesaikan oleh pihak hukum pemerintah, tetapi merupakan satu teamwork. Ya, melibatkan para tokoh-tokoh di luar pemerintahan. Ya. Ya, karena ini ada pelanggaran HAM. Kenapa pelanggaran HAM? Melakukan penekanan tentang pengusiran, ganti rugi. Nah, ini udah pelanggaran HAM. Oleh karenanya harus diikutkan juga organisasi yang menangani tentang pelanggaran HAM. Oleh karenanya ini merupakan satu teamwork. Tidak ada lagi yang kira-kira masuk angin, Bapak. Rakyat hanya menunggu bagaimana keputusan pemerintah bahwa hukum itu tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi semua harus dibuka, Bapak. Siapa yang terlibat? Tidak peduli dia menteri, tidak peduli dia siapa. Tokoh borjuis kayak siapapun harus masuk secara hukum gitu Pak. Ya. Jadi Pak Pur yakin ini akan nyampe itu sampai ke dalang pembuat pagar laut. Kalau itu merupakan satu teamwork, insya Allah sampai. Itulah makanya saya bilang menghadapi kemungkinan kata orang nih Pak ya, masuk angin berhenti hanya di tengah gitu ya. Oleh karenanya libatkanlah para tokoh yang selama ini menangani tentang PIK 2. Dan beliau-beliau itu semua punya data. Jadi kemungkinan misalkan aparat hukum pemerintah sekarang kurang tentang data dan fakta. Sebenarnya Pak,
fakta dan data di lapangan tidak sulit untuk dicari. Dalam waktu singkat sudah didapat. Tapi oke lah, untuk bisa ini segera selesai dalam kondisi yang komprehensif dan tidak ada lagi keraguan rakyat, bentuklah satu tim, Bu. Oke. Semoga Pak Bowo mau begitu. Nah, kemudian kan akhirnya kita tidak bisa melepaskan begitu saja dari PIK 2 karena itu ada yang sebagian masuk area PIK 2 katanya, sebagian lagi ya di sekitarannya. Ya. PIK 2 kita tahu itu PSN, dan PSN kita tahu ada juga yang bermasalah di tempat lain, Rempang misalkan, Ya. atau bahkan juga PSN yang lain. Termasuk Surabaya dan sebagainya itu. Itu juga bermasalah. Nah, ini kayaknya ngaco semua kalau begitu ya. Kalau baru 2-3 kita ketahui bermasalah, jangan-jangan semua PSN ini bermasalah. Terus kalau begitu, gimana nih cara menanggulanginya gitu? Saya sudah katakan ke Pak Saiful waktu rekaman kita yang lalu, banyak kebijakan Presiden Jokowi waktu menjabat 10 tahun itu, Ya. satu keputusan yang bersifat bom waktu. Antara lain ini, Ya. masalah PIK ya. Antara lain juga masalah IKN. Nah, ada lagi 14 IKN yang katanya dikelola, yang belakangan keluarnya. Ya. Dari keputusan Presiden ya. Tuh. Nah, saya berharap kepada Presiden Prabowo, pemerintahan sekarang, kaji ulang semuanya PSN, Pak. Apakah ini semuanya PSN dan berguna untuk rakyat, berguna untuk negara, atau berguna kepada kelompok tertentu? Karena seperti PIK 2, yang akan menghuni kan bukan bangsa kita. Bukan warga negara. Kita harus pisahkan. Mana bangsa Indonesia, mana warga negara Indonesia. Ya gitu ya. Nah, jangan sampai nanti ada kata adu-adu. Seharusnya TNI membuat satu kajian sudah, Pak. Tentang hal ini semua. Termasuk Lemhanas sudah membuat kajian tentang hal ini. Jadi jangan adu. Tidak ada adu-adu. Semua itu datang dan berjalan dengan kasat mata. Sehingga saya berharap TNI segera membuat kajian. Kalau masih belum, kalau ada tinggal serahkan kepada Presiden. Ini loh Pak, kalau ini plus minusnya begini, kalau ini plus minusnya begini. Sehingga Presiden bisa membuat keputusan, oke, batal misalkan. Presiden harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, kedaulatan bangsa, kedaulatan rakyat. Jangan mengedepankan kepentingan seseorang. Nah, karena sekarang seperti kemarin saya melihat gitu ya, Jokowi masih jalan-jalan seperti layaknya seorang presiden, minta perlakuan yang masih seperti presiden, pengawalan gitu ya. Main presiden. Ini masih merasa menjadi matahari kan gitu. Mataharinya kan cuma satu, Prabowo. Ya. Tidak ada matahari dua kan itu seharusnya. Ya. Nah itu Pak. Nah, di judul video kita juga tercantum tadi ya, bagaimana kita menagih janji 100 hari kepemimpinan Prabowo. Janji apa saja yang mesti kita ingatkan Pak Pur terhadap Pak Prabowo? Nah, tentang hukum Pak. Ya. Contoh misalkan judi online. Judi online. Belum selesai Bapak. Masih tingkat di menengah ke bawah yang diambil. Betul. Kepucuknya mana? Masih belum. Ini kan ya kembali lagi saya sampaikan Pak Saiful bahwa di Indonesia tidak ada yang rahasia Bapak. Semua rakyat tahu. Apalagi dengan kemajuan IT. Tidak bisa ditutup-tutup lagi. Nah, jadi kalau pemerintah tidak buka ini secara jelas, agak repot. Yang kedua, persoalan hukum-hukum yang lain yang menyangkut kepada seorang pejabat, menyangkut kepada seorang tokoh. Ini harus dibuka habis, Bapak. Jangan nanti ada pilih kasih tentang hal itu. Tidak baik, gitulah maksud saya. Nah, jadi saya berharap Pak Prabowo, tapi sebenarnya Pak Prabowo teriak-teriak gitu Pak ya. Kalau para menterinya juga nggak menanggapi seperti keinginan Prabowo, maka Prabowo seperti orang teriak di padang pasir Bapak. Tidak ada yang melakukan yang semestinya. Reshuffle aja harusnya. Harus begitu. Nah, tinggal keberanian Pak Bowo. Yang mana nih menterinya Prabowo? Yang mana menterinya orang lain? Harus jelas. Gitu. Nah, jadi jangan ada adu-adu kasihan. Tidak ada kasihan, Pak. Pak Bowo harus lebih kasihan kepada bangsa dan negara. Karena sekarang rakyat ini, saya bilang tadi, rakyat sudah mau tenggelam, air sudah ada di leher. Pak Bowo milih siapa? Milih rakyatnya. Kata Pak Bowo, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Dan rakyat ada di belakang saya. Iya, rakyat ada di belakang namanya Prabowo selaku presiden. Tapi tunjukkan. Kalau Pak Bowo betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara. Kan begitu Pak Saiful?